Berita pertama malam ini saya mau kasih informasi untuk para pencari cuan. Yang masih berjuang mencari kerja. Karena di negara ini cari kerja itu mirip kayak jomblo pengangguran. Nyari cinta di usia 40-an. Susah. Banyak saingan. Ya mentok-mentok buka Tinder. Swipe kanan swipe kiri. Ganti foto pakai foto masa muda. Dipoles lagi fotonya pakai filter TikTok. Dan beraninya pacaran online. Giliran diajak ngedate banyak alasan. Sorry ya, hari ini aku udah ada janji. Kudanilku minta diajak jalan sore. Bisa aja alasannya pelihara kudanil. Jadi di tengah janji manis pemerintah yang katanya bakal ngasih 19 juta lapangan kerja buat rakyat Indonesia. Tapi di mana ya? Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding malah blak-blakan nyuruh rakyat nyari kerja ke luar negeri. Bukan omongan ngelantur, tapi saran serius di depan mahasiswa dalam acara talk show dan peresmian Migrant Center di Undip. Ya mirip lah kayak seminar motivasi MLM. Mana semangatnya? Luar biasa. Kerja di luar negeri, biasa di luar. Semangat. Liburan dengan kapal pesiar ada di depan mata. Katanya di Jateng ada 1 juta pengangguran yang belum terserap. Maka segeralah berpikir ke luar negeri. Dan saat mahasiswa nanya kenapa nggak nyari solusi di dalam negeri, Pak Menteri malah bilang itu bukan wewenang saya. Itu urusan Kemnaker. Nggak cuma omongannya yang mirip seminar MLM, tapi tanggung jawabnya juga multi level. Ada tuh ya, tanggung jawab multi level. Mirip driver ojol yang bilang, maaf bang, saya cuma nganter aja. Urusan kamu ditinggal nikah sama mantan itu bukan urusan saya. Bang, bayar dulu bang. Dan kalimat pamungkas Pak Menteri, kerja ke luar negeri sekarang bukan alternatif, tapi pilihan utama. Udah kayak si Otong co-host utama. Tapi belum pernah jadi perhatian utama. Yang penting kan kesayangan mertua. Dan yang bikin publik makin jengkel, Karding juga ngaku kalau jumlah pengangguran secara nasional tembus 70 juta orang. Kalah tuh jumlah BTS Army di seluruh dunia yang masih sekitar 40 jutaan. Nah pengangguran Indonesia tinggal bikin komunitas aja, nganggur Army. Army anggota rakyat masih yakin ada 19 juta lapangan kerja, yakin bisa dapat panggilan kerja, tapi cuma yakin kejadian belum tentu. Padahal rakyat udah percaya janji kampanye yang waktu itu semangat banget ngomong soal 19 juta lapangan kerja di dalam negeri. Ingat ya, 21 Januari 2024 lalu sempat dibilang kalau hilirisasi UMKM, transisi energi hijau, ekonomi kreatif, jalan, bakal buka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan perempuan. Tapi sekarang lowongannya susah, yang nganggur puluhan juta, dan yang dibuka malah agen TKI. Netizen langsung nyamber. Oh, 19 juta lapangan kerja tuh maksudnya disuruh nyari sendiri. Saya pikir 19 juta lapangan kerja itu dibikin di sini. Ternyata lowongannya di luar negeri. Dan lucunya saat ada mahasiswa yang sempat protes soal 19 juta lapangan kerja di Blitar, malah dipiting pas pampres. Gak cuma aspirasinya yang dibungkam tapi lehernya juga. Kalau kata polisi itu cuma dihalau. Tapi kalau dilihat dari video yang viral, kok malah mirip Drog lagi Smackdown. If you smell, di rock bottom. Padahal rakyat kita itu sempat bikin gerakan kabur aja dulu. Tapi dibilang gak nasionalis. Sekarang ditagih kerjaan, malah disuruh keluar negeri. Ini mah udah kayak disuruh ikut Squid Game 2 kali. Cobaan mulu isinya gak habis-habis.
Jangan salahkan rakyat yang menganggap kalau janji kampanye itu mirip mantan yang suka bilang, aku serius kok sama kamu. Terus seminggu kemudian nikah sama yang punya mobil sport. Nikah sama caleg-lek kayaknya tuh. Sementara rakyat yang belum dapat kerja masih stay di rumah, nganggur, nungguin hilirisasi yang katanya mau nyerap tenaga kerja, padahal nyerap kesabaran warga. Ingat, rakyat gak minta banyak, gak minta digaji tinggi kayak pejabat, gak minta fasilitas mewah. Rakyat cuma minta bisa kerja layak di negeri sendiri tanpa harus ngemis visa. Tapi kalau tiap krisis pengangguran solusinya nyuruh rakyat pergi, maka yang harusnya pindah itu bukan rakyat. Tapi mereka yang gagal kasih kerja harusnya minggat.